Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan kawan semua benar-benar Anda berada kembali bersama Bagaril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah, amin. Oke, kawan kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah honorer. Bahwa informasi beredar saat ini, Menpan RB sebut tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini katanya berpotensi diangkat menjadi PTKK tanpa tes. Nah, benarkah informasi ini adanya? Mari kita simak videonya hingga akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala berita yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita ketik gitu kan ya. Sebelumnya Maki juga akan menyapa dulu beberapa pesan yang sudah masuk ya, sudah kawan-kawan yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesan di kolom komentar terhadap video Maki sebelumnya dengan judul Menpan RB sebut tenaga non ASN honorer terangkat PTKK 2024 walau tak lulus CSN 2024 katanya ya. Pertama ada dari Bang Sri Erna Mulyawati, dikira make Mbak Sri Mulyani ya, kaget make ada Mbak Sri Mulyani mampir ke sini kayaknya mau ngasih THR gitu sama make ya. Kabar baik bagi yang punya informasi dan kabar buruk bagi yang tidak informasi. Sebetulnya kabar baik juga ya Mbak Sri ya. Kenapa? Karena kuncinya adalah bahwa mau yang membuka formasi, mau yang tidak membuka pasti selagi Mbak ini terdata menjadi di 1,7 juta ini database BKN. Jadi kalau Mbak masuk database BKN ini yang masuk 1,7 juta, maka maupun ada formasi di daerah Mbak maupun tidak ada, tetap Mbak itu akan diprioritaskan menjadi ASN P3K. Walaupun nanti kalau ketika daerahnya tidak membuka formasi, Mbak akan diarahkan dulu menjadi P3K part time. Ya. Jadi kalau daerahnya tidak membuka formasi, Mbak asal ikut CAT, maka Mbak akan menjadi P3K part time dan pada akhirnya nanti Mbak akan pindah pada waktunya yaitu menjadi P3K full time. Kenapa? Karena di sini Mbak akan diberi NIP. Ya, diberi NIP. Jadi fungsinya ikut tes itu hanya memastikan bahwa Mbak benar-benar masih ada gitu. Ya, sepemahaman seperti itu ya. Lanjut. Baruan dari Bang Sania, saya sudah mengajar di RA sudah 12 tahun baru dapat bantuan Pemda dan insentif pada S1 wisuda tahun 21. Nah, ya terima kasih sudah mau mencerdaskan kehidupan bangsa. 12 tahun ya. S1 sudah S1. Oke. Saran Maki kalau memang Mbak ini masuk database, kuncinya lagi-lagi database ya, database. Kuncinya di sini. Inilah yang disebut dengan adanya jumlah 1,7 juta tenaga non ASN itu ada di sini dari database gitu. Kalau Mbak Sania ini masuk ke database ini, maka besar kemungkinan Mbak Sania untuk bisa menjadi ASN P3K tahun 2024 ini ya. Lanjut. Bohong dibohongi bohong terus bohong dibohongi bohong terus bohong sama cerita bohong semua bohong. Sekarang sudah 2004, tahun depan 2004 lagi, besok 2004 lagi, besok lagi 2005 katanya ya. Nggak ya. Intinya memang semenjak diluncurkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini sebagai dasar pemerintah untuk menyelesaikan bagaimana tenaga non honorer, tenaga non ASN atau yang kena non honorer yang jumlahnya mencapai 1,7 juta ini selesai menjadi ASN P3K tahun 2000 Desember 2004 ini. Nah, ini dia. Dan saat ini pemerintah sedang menggodok PP turunannya dan direncanakan bulan April, dan sekarang sudah masuk tanggal April ya, bulan April tanggal 1 ya. Ini sudah yang sudah menjadi ASN P3K ini sudah gajian nih, enak ya. PP turunannya ini. Nah, ini yang akan mengatur sedemikian rupa bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN ini. Ya, kalau bahasa di sini sih pengangkatan katanya ya, padahal ya memang bahasa supaya mudah dipahami oleh kita mungkin ya, tapi pengangkatan yang maksud ini bukan berarti diangkat otomatis tanpa tes, tetap semua harus melalui jalur tes CAT gitu. Nah, kita lanjut aja ke informasinya kawan-kawan. Jadi sebenarnya yang akan disampaikan itu dilansir dari www.ayobangdung.com. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek dulu ke sini, atau mungkin kawan-kawan yang penasaran silakan klik aja linknya di kolom deskripsi untuk memantapkan lagi pemahamannya gitu ya terhadap apa yang Maki sampaikan. Nah, informasinya bahwa tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini berpotensi diangkat P3K tanpa tes oleh Menpan RB. Ini diposting pada hari Senin kemarin kawan-kawan ya, 1 April 2024 jam 9-an kurang 2 menit oleh Mbak Erpira Oktaviola Kurniawan. Halo Mbak, salam kenal dari Maki. Terima kasih atas tulisannya, Maki jadi bisa berbagi kepada kawan-kawan semua. Nah, benarkah sih informasi ini? Mari kita simak videonya ya. Menpan RB prioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini dalam pengangkatan P3K berpotensi diangkat tanpa melalui tes. Diketahui sebelumnya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K telah menjadi komitmen yang diperjuangkan oleh pemerintah. Ya memang adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu merupakan bukti pemerintah
komitmen untuk menyelesaikan tenaga non ASN, karena dari sini itu dikatakan bahwa Desember 2004 itu sudah tidak ada honorer lagi, semua harus menjadi P3K. Makanya sekarang itu sedang digodok PP turunan yang akan mengatur sedemikian rupa bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN ini menjadi ASN P3K. Nah, tapi di beberapa usulan memang DPR juga sempat mengatakan, katanya tolonglah untuk mereka yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, kemudian usianya lebih dari 35 tahun, kalau berapa 46 tahun gitu ya. Tolong nggak usah dites katanya Pak, kata DPR RI waktu rapat kemarin. Dijawab Pak Menpan, kalau tidak tes itu sulit sekali. Kenapa? Karena semua itu sudah aturan. Tetap harus melalui tes, tapi melalui tes CAT. Nah, tapi Pak Menpan menekankan bahwa tes yang ada di sini sekarang ini maksudnya hanya formalitas. Maksudnya bagaimana? Nah, formalitas yang dimaksud di sini adalah bahwa ini untuk memastikan bahwa kawan-kawan memang berada di instansi tersebut, masih mengabdi, tidak terputus-putus, begitu kawan-kawan, dan tidak pergi ke luar negeri, begitu, atau meninggal dunia. Nah, ini dia. Jadi intinya, tapi di sini ada potensi untuk usia kerja tertentu dan usianya lebih dari segini nanti akan. Nah, ini di sini nih kuncinya di PP turunan gitu. Kalaupun mau ada prioritas ya, tidak menutup kemungkinan ada prioritas kawan-kawan. Walaupun ada tes tadi ada prioritas juga gitu. Lanjut. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah penetapan honorer. Benar ya ini, karena di sini amanat undang-undang per Desember 2004. Nah, dulu asalnya pertama data itu 2,3 juta. Sekarang tinggal 1,7 juta lagi. Ini sudah diselesaikan 2023. Nah, ini dia. Lanjut. Penataan tenaga honorer telah menjadi salah satu amanat yang ditentukan, amanat wajib diselesaikan oleh pemerintah. Wajibnya kapan? Per Desember 2024 harus sudah tuntas nih semua. Tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah. Bahkan sekarang dari Kementerian juga sebetulnya sudah dilarang pemerintah daerah untuk merekrut kembali tenaga non ASN honorer ya. Mau siapapun itu, mau saudara Pebati, saudara kepala dinas, itu nggak boleh sebetulnya kawan-kawan ya. Sudah ditutup per kemarin pendataan itu. Karena kalau tidak seperti itu susah nanti. Makanya dikiranya nanti hanya bualan-bualan gitu pemerintah berbohong, padahal karena semakin hari semakin banyak gitu yang daftar yang dia menjadi honorer ya, membludak datanya jadi 2,3 juta kan kemarin juga begitu kan ya. Lanjut. Kabar mengenai pengangkatan honorer sentak membawa angin segar bagi pertengahan honorer ya, memang ini menjadi sebenarnya, dan sekarang ini sedang mempersiapkan ingat tesnya itu kemungkinan ada bulan Juni kawan-kawan, ada 2 Juni sama Agustus nih. Nah, walaupun kawan-kawan ini hanya CAT di sini hanya formalitas, tapi kawan-kawan bukan berarti harus bersantai ria, harus menghabiskan waktu dengan bertiduran gitu ya, rebahan. Nah, ini nggak baik. Justru di sini harus membahas. Kenapa? Karena tetap ada rankingan dulu. Ada rankingan dulu. Jadi kalau ada kuota misalkan daerah A, kuotanya 400, sementara honornya ada 500 misalkan ya. Maka dari 1 sampai 500, 400 itu di ranking dulu. Nah, dia akan lolos menjadi full time. Nah, 100 lagi ini dia akan diarahkan menjadi part time. Nah, semuanya tapi mengantongi NIP bedanya sama mengantongi NIP. Nanti ketika daerahnya sudah siap untuk membuka lagi karena ada ASN yang pensiun, kawan-kawan yang 100 ini yang 4 tahun ini ya part time ini bisa jadi full time gitu kan kawan. Nah, intinya tetap harus untuk mendapatkan kursi 1 sampai 400 ini kawan harus membaca berarti ya. Dan berdoa tentunya kawan-kawan. Percuma kawan-kawan nanti sehat, nanti sudah siap tapi sakit. Tidak bisa ikut tes CAT kan. Sementara CAT ini menentukan nasib kawan-kawan ke depan, karena wajib ini semua ikutnya ya. Mau yang membuka farmasi, mau yang tidak farmasi, semua wajib ikut daftar gitu kan, berarti itu pernyataannya. Lanjut. Menpan A juga mengungkap terdapat tenaga honorer yang diperhitungkan dalam berposisi di angkat tanpa tes. Tanpa tes di sini maksudnya ya tadi itu formalitas gitu ya. Siapa saja yang nanti berikut tenaga honorer yang diprioritaskan. Nah, ini bukan tanpa tes di sini, tetap harus ada tes ya. Kalau tanpa tes itu berat sekarang. Maksudnya tanpa tes itu adalah mereka ikut CAT tapi formalitas gitu kan kawan. Nilainya langsung 100% kayak kemarin gitu deh yang melalui serikat pendidik misalkan seperti itu. 1, ada tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Masa kerja lebih. Nah, ini masa kerja 5 tahun itu jadi ada prioritas kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan aja benar ya. Ini sih sering dibahas di diskusi sebelum-sebelumnya, juga banyak tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa masa kerja honorer yang lebih dari 5 tahun gitu katanya prioritas. Nah, bisa jadi ini nanti muncul di PP, ini PP turunan sekarang yang akan diluncurkan beberapa waktu lagi. Nah, bisa juga. Yang kedua siapa? Tenaga honorer yang usianya telah mendekati 46 tahun. Nah, ini yang banyak digadang-gadang oleh beberapa orang gitu ya, termasuk Maki juga mungkin sudah pernah membahasnya beberapa waktu yang lalu berdasarkan beberapa literatur gitu ya.
bahwa memang masa kerja kemudian usia itu akan menjadi prioritas. Jadi nanti ketika CAT wajib, kawan-kawan ikut CAT, kawan-kawan hadir di sini, usianya misalkan masa kerjanya lebih dari 5 tahun, kemudian berarti kawan-kawan udah mengantongi nilai langsung 500 misalkan maksimal seperti itu, karena adanya ini dia gitu ya. Jadi nanti nilai yang keluar itu nanti 500 gitu. Nah itu yang dimaksud dengan prioritas, karena di sana dikatakan bahwa prioritas itu mengalahkan segalanya gitu di undang-undang, kalau tidak salah seperti itu yang dinyatakan oleh beberapa ya sumber yang makin dapatkan ya. Ayo. Buat teman RB, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun perlu diprioritaskan dalam pengangkatan. Oke, itu kan prioritas. Ya memang ya, jadi ya itu tadi, tapi tetap tes harus melalui tes ya. Ini bukan tanpa tes di sini, maksudnya tadi itu ya. Lanjut. Juni Martinsan selaku wakil ketua mengusulkan agar tenaga honorer yang bekerja di atas 5 tahun diangkat menjadi petingkatan PES. Namun pengangkatan petingkatan tetap harus melalui verifikasi dan validasi data secara ketat. Oke, lanjut. Hal tersebut untuk memastikan kebenaran bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus. Tenaga honorer dengan usia 46 tahun bebaskan dalam pengangkatan petingkatan karena telah mendekati masa pensiun ya. Meskipun nantinya pengangkatan petingkatan menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, namun tenaga honorer dengan kriteria ini tetap diperlukan. Diketahui kriteria masa kerja dan usia menjadi hal penting. Itu lanjut. Itulah mengenai pengangkatan honorer dengan masa kerja. Oke dah. Begitu kan ya informasinya. Jadi tetap kalau tanpa tes itu berat ya. Tetap kawan-kawan harus melalui CAT dulu. Tapi nanti ketika tes CAT ini kawan-kawan harus tahu bahwa ada kemungkinan nanti kawan-kawan yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, maka kawan-kawan akan menjadi prioritas. Prioritas di sini maksudnya apa? Jadi nilai yang muncul kan nanti ketika kalian mengikuti tes CAT kan di depan komputer kan ada nilai kan yang muncul. Nah, jadi kalau yang prioritas itu misalkan nilainya langsung 500 asal hadir sehat. Nah, ada ke sini datang nilainya 500 termasuk masa kerja, kemudian juga usia yang lebih dari sama dengan 46 tahun ya. Kenapa? Karena ini ke masa pensiun sebentar lagi. Masa pensiun kan 60 tahun kan. Jadi tinggal 14 tahun lagi mengabdi, ya udah selesai berarti tamat gitu. Pengabdiannya tamat gitu maksudnya ya. Nah ini dia. Nah, jadi makanya diharapkan agar adanya prioritas. Prioritas di sini tetap harus melalui tes, tapi nilainya ada kemungkinan 500 maksimal. Jadi langsung keluar pemenang gitu ya di ranking ya. Ini kan lihat di lulusnya ini mereka yang lulus ya. Si A, B, C misalkan ya. Ini A, B, C yang keluar. Nah begitu kawan-kawan ya. Tapi demikian kawan-kawan, meskipun ini hanya formalitas, kawan-kawan juga jangan lupa untuk memaksimalkan dengan usaha dan doa. Jadi tetap kita maksimalkan dengan usaha dan doa. Usahanya maksimalkan, berdoa juga apalagi ya. Karena apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa kan harus diimbangkan, juga perjuangan dan doa. Gitu apalagi di bulan suci Ramadan ini, doa kita itu mustajab kawan-kawan. Sejak dari kita makan sahur tadi sampai menjelang berbuka, doa kita adalah mustajab. Maka perbanyaklah doa. Terlebih lagi kalau kawan-kawan mau bangkit di sepertiga malam ya, untuk itikaf di masjid untuk mengejar Lailatul Qadar. Nih ini dia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan nih kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, kawan-kawan berdoa pada waktu itu sama aja dengan kawan-kawan berdoa selama 1000 bulan alias 83 tahun 4 bulan kawan-kawan. Atau 1000 bulan atau 30.000 hari. Bayangin kawan-kawan berdoa 30.000 hari. Wow, dengan doa yang sama. Apakah tidak tertarik? Nah, karena itu makin mengajak kawan-kawan manfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini untuk kita kejar Lailatul Qadar sambil berdoa, ya Allah, mudahkan. Makanya juga berdoa, ya Allah, semoga Engkau mudahkan segala urusan hamba ya Allah. Jangan biarkan hamba ya Allah diperbudak oleh dunia ya Allah. Memudahkan urusan hamba, lancarkan urusan hamba ya Allah. Luaskan rezeki hamba. Seperti itu kawan-kawan juga berdoa, ya Allah, misalkan supaya lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini atau PNS-nya, begitu doa. Karena tidak yang bisa berubah takdir kecuali doa. Berdoalah gitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan aku perkenankan kata Allah. Kan seperti itu doanya ya. Itu saja, makanya ayo kita banyakin doa di sepertiga malam terakhir, terutama ya saat sekarang juga bulan Ramadan ini, apalagi ya pokoknya malam-malam bangun untuk mengejar Lailatul Qadar. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Oke, berikut saja dulu seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.